Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Kaila Sakinasya dengan NPM 2235 Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek yang kami buat, yaitu yang bernama PT Nutures. Di sini PT Nutures bergerak di bidang asuransi bencana alam. Nah, kata Nutures sendiri berasal dari kata naturis, yang berarti seorang yang menghargai keindahan dan manfaat alam. Natures juga dapat berarti pemujaan alam, yaitu praktik keagamaan, spiritual, dan juga pengabdian yang berfokus pada alam. Nah, di sini kami beranggotakan yaitu Andika Solihin, saya sendiri yaitu Aurora, dan juga Fitri Rahmasari Homsana. Selanjutnya ada Lara Aurelia Putri, Yardan Hazid. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat. Di sini adalah aplikasi manajemen keuangan yang bergerak di bidang asuransi bencana alam. Nah, asuransi bencana alam ini jenisnya asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, dan lainnya. Tujuan utama dari asuransi ini adalah untuk membantu individu, keluarga, atau perusahaan mengatasi kerugian finansial yang terjadi akibat bencana alam yang tidak terduga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang background-nya. Asuransi ini membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi dampak ekonomi baik bagi individu maupun bisnis. Selain itu, asuransi memberikan rasa aman, memastikan bahwa kerugian yang ditimbulkan dapat diatasi dengan lebih cepat. Dalam beberapa kasus, asuransi juga diwajibkan untuk memenuhi regulasi atau melindungi aset yang dijaminkan. Secara keseluruhan, asuransi bencana alam adalah langkah penting untuk menghadapi resiko yang tidak dapat diprediksi dan memastikan keberlanjutan hidup atau usaha. Nah, di sini kami mempunyai project goals, otomatisasi proses manajemen keuangan terkait asuransi bencana alam. Nah, mengotomatisasi manajemen keuangan asuransi bencana alam menggunakan teknologi untuk mempercepat pembayaran premi, pencatatan klaim, dan juga pemantauan risiko secara efisien dan akurat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan klaim dan pelaporan finansial. Nah, maksudnya itu agar mempercepat dan mempermudah proses klaim serta laporan keuangan dengan menggunakan sistem otomatis, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan akurasi. Selanjutnya, menyediakan dashboard yang mudah digunakan untuk memantau risiko keuangan secara real time. Nah, ini kami menyediakan dashboard user friendly untuk memantau risiko keuangan secara real time, memungkinkan pemantauan dan pengembalian keputusan yang cepat dan akurat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lara Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Lara Aulia Putri, NPM 2235106880. Di sini saya akan menjelaskan apa sih? Melanjut. Iya. Assalamualaikum. Enggak usul tapi. Ya, diam. Perkenalkan, nama saya Lara Aulia Putri, NPM 2235106880. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini mengenai budget. Untuk membuat aplikasi manajemen keuangan terkait asuransi bencana alam, perlu beberapa rincian estimasi biaya yang perlu dipertimbangkan. Di sini estimasi anggaran sebesar 200-500 juta untuk pengembangan aplikasi, termasuk dalam biaya yang pertama yaitu desain dan riset UX atau UI. Yang pertama, desain UX atau UI dan riset pengguna. Ini merupakan perkiraan sebesar 20-50 juta. Langkah awal dalam pengembangan aplikasi yaitu merancang tampilan UI dan pengalaman pengguna yang wawasan. Hal ini mencakup mendesain prototipe interaktif untuk menguji konsep UI atau UX. Ini bermanfaat memberikan pengalaman pengguna yang dimengerti dan mudah dipahami. Yang penting untuk aplikasi dengan informasi sensitif seperti asuransi. Yang kedua yaitu prototipe dan pengujian pengguna. Biayanya perkiraan sebesar 10-20 juta.
Ini setelah desain awal selesai, prototipe dikembangkan untuk melakukan uji coba dengan penggunaan nyata. Terus memperoleh umpan balik guna menyempurnakan desain. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi. Di sini terdapat pengembangan Android atau iOS satu platform, perkiraan sebesar 80 sampai 150 juta. Ini fokus pada satu platform Android dan iOS, mencakup pekodean aplikasi dan pengujian. Selanjutnya, pengembangan Android dan iOS dua platform, perkiraan biaya sebesar 150 sampai 300 juta. Jika aplikasi harus tersedia di kedua platform, biayanya meningkat karena pengembangan dan pengujiannya untuk masing-masing platform. Dan terakhir yaitu backend dan database. Perkiraan biayanya sebesar 50 sampai 100 juta. Ini membangun instruktur backend seperti server, database, dan API untuk menyimpan dan memproses data pengguna. Selanjutnya terdapat integrasi fitur utama. Yang pertama yaitu pendaftaran dan login pengguna. Ini perkiraan sebesar 15 sampai 30 juta. Ini menyediakan pendaftaran dan login yang aman termasuk mengautentikasi dua faktor untuk keamanan data. Selanjutnya pembayaran dan integrasi asuransi. Rincian biayanya sekitar 20 sampai 40 juta. Ini untuk mengintegrasikan fitur pembayaran dan koneksi ke sistem asuransi. Selanjutnya terdapat peta dan geolokasi bencana alam. Perkiraan biaya sebesar 20 sampai 50 juta. Ini untuk menampilkan peta dan fitur geolokasi untuk menyatukan area terdampak bencana. Membantu pengguna memperoleh informasi yang relatif secara geografis. Selanjutnya yaitu notifikasi dan pembaruan real time. Perkiraan biayanya sebesar 15 sampai 30 juta. Ini untuk mengirimkan notifikasi penting terkait status bencana dan pembaruan real time lainnya yang relevan bagi penggunaannya. Selanjutnya terdapat testing dan quality assurance. Yang pertama pengujian manual dan otomatisasi. Perkiraan biayanya sebesar 20 sampai 40 juta. Yang kelima pemeliharaan dan pembaruan berkala. Pertama pemeliharaan bulanan sebesar 5 sampai 15 juta per bulan. Ini tergantung pada pembaruan fitur atau dukungan teknis. Selanjutnya terdapat risikonya. Yang pertama risiko operasional. Risiko ini muncul dari kegagalan dalam sistem, proses, atau kebijakan internal perusahaan dalam menangani klaim asuransi bencana alam. Risiko operasional ini terbagi atas dua. Yang pertama, risiko kegagalan sistem dan teknologi. Maksudnya ketergantungan pada teknologi untuk mengelola klaim dan informasi keuangan. Jika sistem IT atau teknologi yang digunakan mengalami kerusakan, hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam proses klaim atau pemrosesan dan data finansial. Ini dampaknya keterlambatan dalam penanganan klaim, kesalahan perhitungan pembayaran klaim, atau bahkan kerugian reputasi. Mitigasinya investasi dalam infrastruktur IT yang andal, melakukan backup rutin, serta menerapkan sistem pengamanan data yang kuat. Yang kedua yaitu risiko kegagalan manajemen klaim. Maksudnya penanganan klaim yang lambat atau tidak efisien dapat merugikan klien dan perusahaan. Dampaknya yaitu klaim yang tertunda atau tidak terbayar dapat menyebabkan ketidakpuasan klien dan dapat berujung pada litigasi. Selanjutnya mitigasi, pelatihan staf dalam pengelolaan klaim, peningkatan standar pelayanan, serta otomasi proses klaim. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Yardan Hatsik dengan NPM 2235104669. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dari risiko C, risiko ketidaklengkapan atau
kecurangan dalam klaim. Penjelasannya, klaim palsu atau dokumen tidak lengkap dapat menyebabkan perusahaan salah membayar klaim. Selanjutnya dampak kerugian finansial akibat pembayaran klaim yang tidak sah atau klaim yang tidak valid. Selanjutnya mitigasi, itu implementasi prosedur verifikasi klaim yang ketat, audit internal secara berkala, dan penerapan teknologi anti fraud. Lanjut, yang kedua, risiko keuangan. Risiko ini terkait dengan aspek pengelolaan keuangan perusahaan, baik dari sisi pengelolaan dana asuransi maupun pengelolaan risiko investasi. Yaitu A. Risiko likuiditas. Penjelasannya, perusahaan mungkin menghadapi situasi di mana mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim bencana alam dalam jumlah besar yang muncul secara bersamaan. Dan selanjutnya, dampak ketidakmampuan perusahaan untuk membayar klaim tepat waktu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari klien dan reputasi yang rusak. Selanjutnya, mitigasi, menyediakan cadangan likuiditas yang cukup, memanfaatkan reinsurance atau asuransi ulang untuk membagi risiko, dan merencanakan kontingensi keuangan yang baik. Lanjut, yang itu ke B, risiko investasi. Penjelasannya, perusahaan asuransi sering menginvestasikan dana premi untuk mendapatkan keuntungan. Namun risiko investasi selalu ada, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Lanjut, dampak, itu penurunan nilai investasi dapat mengurangi kapasitas perusahaan untuk membayar klaim atau memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Lanjut, mitigasi, diverifikasi portofolio investasi, mengelola risiko secara berhati-hati, dan menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas investasi. Selanjutnya itu risiko kenaikan biaya klaim. Penjelasannya itu, jika biaya klaim meningkat secara tak terduga karena skala bencana yang lebih besar dari perkiraan, perusahaan bisa menghadapi masalah finansial serius. Dampaknya dapat menyebabkan defisit keuangan yang signifikan jika tidak ada dana cadangan yang cukup. Mitigasinya, penghitungan premi yang cermat, penyisihan dana cadangan yang cukup, serta kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk berbagi risiko. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin dengan NPM 223510509. Saya dari kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya D, risiko kenaikan premi. Penjelasan, dalam menghadapi bencana besar, perusahaan asuransi mungkin perlu menaikkan premi secara signifikan yang dapat menyebabkan hilangnya klien. Dampaknya, penurunan daya saing di pasar, kehilangan pangsa pasar, atau tingginya angka pembatalan polis. Mitigasi, pengelolaan risiko yang baik, komunikasi yang efektif dengan klien tentang alasan kenaikan premi, dan penawaran produk yang lebih fleksibel. Selanjutnya, 3. Risiko eksternal. Melibatkan faktor-faktor di luar kontrol perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan asuransi. Risiko bencana alam yang tidak terduga. Penjelasannya, bencana alam yang lebih parah dari yang diperkirakan atau terjadi secara beruntun dapat melebihi kapasitas keuangan perusahaan. Dampaknya, klaim yang sangat besar dapat merugikan perusahaan secara finansial atau bahkan menyebabkan kebangkrutan. Mitigasi, reasuransi, penyesuaian model risiko untuk menghitungkan skenario terburuk dan meningkatkan cadangan dana bencana. Selanjutnya, risiko regulasi. Perubahan peraturan pemerintah terkait industri asuransi, seperti aturan premi, kewajiban cadangan dana, atau ketentuan klaim.
dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Dampaknya kenaikan biaya operasional, perubahan pada struktur premi, dan potensi litigasi jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan baru. Mitigasi memantau perkembangan regulasi, bekerja sama dengan regulator, dan mempersiapkan perencanaan yang fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, risiko pasar. Penjelasan ketidakstabilan ekonomi global atau nasional dapat mempengaruhi daya beli klien, tingkat permintaan asuransi, serta investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dampaknya penurunan nilai portofolio investasi, ketidakmampuan klien membayar premi, dan penurunan permintaan terhadap produk asuransi. Mitigasi diversifikasi produk asuransi, strategi penjualan yang adaptif, dan penyebaran portofolio investasi ke berbagai kelas aset. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramasari Husana S, NPM 22351089. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya, yaitu tentang resiko. Di mana di sini ada resiko reputasi, yaitu penanganan klaim yang buruk, kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada klien, atau skandal internal dapat merusak reputasi perusahaan. Dampaknya itu kehilangan kepercayaan klien, menurunkan penjualan, dan dampak jangka panjang pada citra perusahaan. Mitigasinya itu transparansi dalam proses klaim, komunikasi yang baik dengan klien, dan memastikan integritas serta etika bisnis yang tinggi. Selanjutnya ada tentang project timeline. Yang pertama itu ada perencanaan dan analisis kebutuhan, yaitu selama 2 minggu. Tujuannya itu untuk identifikasi kebutuhan penggunaan, fitur utama, dan tujuan bisnis. Aktivitasnya itu ada riset pengguna, brainstorming, fitur, analisis pesaing, dokumentasi kebutuhan. Outputnya itu dokumen kebutuhan aplikasi dan spesifikasi fitur. Yang kedua ada desain UX atau UI dan prototype, yaitu selama 4 minggu. Tujuannya itu untuk membuat desain antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Aktivitasnya itu desain wireframe, pembuatan mockup, pembuatan prototype interaktif. Outputnya itu desain lengkap aplikasi UI, prototype, dan alur penggunaan. Yang ketiga ada pengembangan backend, yaitu selama 6 minggu. Tujuannya membangun server, database, dan API untuk mendukung fitur aplikasi. Aktivitas itu untuk pengembangan API, pengatur database, keamanan, dan autentikasi. Outputnya itu mencakup backend fungsional yang siap untuk diintegrasikan dengan aplikasi. Yang keempat itu ada pengembangan front-end selama 8 minggu. Tujuannya itu untuk pengembangan aplikasi pada platform Android atau iOS atau keduanya. Aktivitas itu selama minggu pertama itu sampai minggu keempat implementasi dasar antarmuka pengguna, pendaftaran atau login. Minggu kelima sampai ke-8 integrasi fitur peta, notifikasi, pembayaran, dan integrasi API. Outputnya itu aplikasi yang berfungsi penuh dengan fitur utama. Selanjutnya ada integrasi dan pengujian. Itu selama 4 minggu, tujuannya menguji aplikasi untuk memastikan fungsionalitas dan stabilitas. Aktivitasnya itu untuk pengujian manual dan otomatisasi. Yang kedua, ujian kompatibilitas lintas perangkat. Yang ketiga, perbaikan bug dan pengoptimalan performa. Outputnya itu mencakup aplikasi stabil dan siap untuk dirilis.
Selanjutnya yang keenam ada peluncuran dan umpan balik pengguna selama 2 minggu. Tujuannya itu meluncurkan aplikasi secara bertahap dan mendapatkan masukan pengguna awal. Aktivitasnya itu peluncuran beta, perbaikan bug, tambahan pengumpulan umpan balik. Outputnya itu versi final aplikasi siap diunggah ke Google Play Store dan App Store. Yang ketujuh, pemeliharaan dan pembaruan berkala atau berlanjut. Tujuannya itu menjaga performa aplikasi, menangani bug dan menambahkan fitur baru. Aktivitasnya itu pemantauan, pemeliharaan server, pembaruan keamanan, dan respon cepat terhadap umpan balik pengguna. Outputnya itu mencakup pembaruan reguler sesuai kebutuhan pengguna dan bisnis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.